Apa nggak khawatir kalau anak-anaknya tuh mengadopsi kekerasan itu lalu suatu saat nanti ketika sudah renta orang tuanya dibalikkan ke orang tuanya. Halo Sobat Perempuan dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dengan YouTube channel GPP Jember TV. Kita lanjutin ya obrolan kita tentang RUU PPRT supaya segera disahkan menjadi Undang-Undang PPRT. Sangat penting itu soalnya Mbak Sulis. Betul, Kita Undang-Undang semuanya. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Jadi undang-undang itu bukan hanya ini sebenarnya ya hanya menguntungkan pekerja rumah tangga, tapi semuanya ya kita berhak mensupport supaya RUU PPRT ini segera menjadi undang-undang PPRT. Betul, supaya teman-teman pekerja rumah tangga bisa terlindungi. Betul sekali. Bisa lebih aman. Iya. Jika ada kasus, semoga nggak ada ya, itu bisa ditangani dengan baik. Betul, karena ada payung hukumnya. Supaya nggak terulang lagi. Iya, karena pekerja rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan asisten rumah tangga ini kan manusia juga ya, sama punya hak-hak mereka yang butuh dilindungi. Iya, dihormati juga ya. Iya. Kalau misalnya di rumah ada pekerja rumah tangga, gimana sih? Ngaruh nggak sih sama anak-anak? Kalau misalnya sebuah keluarga mempekerjakan seorang pekerja rumah tangga karena mungkin sibuk ya, Iya. terus banyak urusan dan kebetulan punya uang kan, Iya. jadi Biasanya bisa membayar itu. dia ingin dibantu gitu kan, Betul. ingin didukung dalam kesehariannya. Bagaimana mereka yang punya uang itu juga kemudian tidak semena-mena ya, mentang-mentang sudah membayar, menggaji, kemudian hak-hak pekerja rumah tangganya terabaikan. Itu enggak ini ya. Enggak selayaknya seperti itu. Berarti yang pertama dijaga adalah sikap pemberi kerja itu ya. Betul. Kemudian dalam pemberi kerja ini biasanya orang-orang sibuk juga ya. Artinya ketika kemudian orang tuanya sibuk, kemudian anak-anaknya biasanya diasuh oleh pekerja rumah tangga ini. Apa ya? Ada hubungan, mestinya ada hubungan yang timbal balik ya, mutualisme. Jadi pekerja rumah tangga memperoleh hak-haknya dari pemberi kerja, tapi sebaliknya pekerja rumah tangga ini juga menghormati, menghargai apa yang kemudian sudah dilakukan oleh pemberi kerja. Hubungan mutualisme ini harus tetap kita jaga supaya ada saling penghargaan sesama manusianya. Iya betul. Jadi misalnya ya, pemberi kerja juga menghormati hak-hak dari pekerja rumah tangga, pun sebaliknya, misalnya pekerja rumah tangga itu mendapatkan tugas atau tanggung jawab tertentu, Iya. ya laksanakan dengan bagus ya. Ya, kalau misalnya relasinya begitu, ya kemungkinan tidak ada permasalahan-permasalahan di dalam pekerja rumah tangga yang biasanya ada berapa kasus ya pekerja rumah tangga mendapatkan kekerasan dari majikannya, dari pemberi kerja. Nah, untuk menjamin supaya tidak terjadi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, maka kemudian saatnya ya pemerintah bersama DPR untuk segera mengesahkan RUU PPRT ini menjadi undang-undang PPRT. Betul. Jadi misalnya ya, pemberi kerja berlakunya yang baik dan sopan kepada pekerja rumah tangganya. Kemudian pekerja rumah tangga juga menyelenggarakan atau melaksanakan tanggung jawabnya. Misalnya, kalau diberi tugas mengasuh anaknya pemberi kerja, ya lakukanlah dengan baik. Betul. Mengasuh dengan kasih sayang, ya. Diajari hal-hal yang benar, yang baik. Jangan sampai dipukuli ya. Kan? Itu juga akan kena kasus hukum nanti kalau seperti itu kan. Betul. Ada juga beberapa kadang anak kecil, bayi itu kan juga rewel. Sempat terjadi kasus juga supaya kemudian nggak rewel dikasih obat tidur dan sebagainya. Itu hal yang nggak benar, nggak baik. Bisa jadi
pekerja rumah tangga yang melakukan kekerasan terhadap anak dari pemberi kerja, bayinya misalnya, mungkin juga karena pemberi kerja yang mengawalinya sendiri, Bisa berlaku jadi, tidak sopan atau bisa tidak jadi baik Din. kepada Sangat pekerja mungkin rumah juga tangga. begitu. Jadi Karena sebab musababnya kan bisa timbal balik juga ya. betul, iya. Sekarang misalnya sebuah keluarga yang mempunyai anak yang sudah remaja, remaja udah gede ya, SMA misalnya Oh, ya, SMK. terus membutuhkan bantuan dari pekerja rumah tangga, Iya, mempekerjakan pekerja rumah tangga. Terus gimana ya? Kadang-kadang anak remaja itu kan suka mudi, perasaannya galau atau apa, terus betul. terus berlaku kasar kepada Nggak boleh, pekerja rumah ya nggak tangga. boleh karena itu penting bagi pemberi kerja dalam hal ini orang tua memberikan bekal pengetahuan bahwa walaupun mereka ya pekerja rumah tangga ini adalah manusia yang harus kita hargai, kita hormati, maka perlakukan mereka dengan sopan, dengan santun, dengan baik. Misalnya kalau kita membutuhkan membutuhkannya, misalnya minta dibantulah anak ini, ya sampaikan dengan baik, Bu, Mbak, atau ini tolong ambilkan buku saya, Minta misalnya tolong ya. iya, ada bahasa-bahasa yang di situ menaruh penghargaan ya terhadap orang lain. Kalau anak-anak kan kita harapkan juga menghormati kepada pekerja rumah tangga kita ya. Betul. Tapi kalau anak-anak biasanya itu nyontoh orang tuanya, ya nggak sih? Penyontoh yang bagus apa ini bahasanya ya? Jadi Anu, ingatannya kan peniru tajam, peniru yang baik. Jadi apa yang dilihat, didengar, maka anak-anak itu akan meniru, mencontoh. Nah, jadi orang tuanya perlu juga nih. Orang Ya. tuanya duluan malahan ya. Ya karena ada pepatah itu kacang tidak lupa akan kulitnya ya, atau mungkin Apa itu? Atau ini sedikit-sedikit jadi bukit ya bukan? pokoknya beginilah, anak itu cenderung ya perilakunya itu ya nggak jauh-jauh amat. Oh itu, aku tahu itu. Apa itu? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, betul itu. Jadi untuk para ibu, para bapak ya yang mempekerjakan pekerja rumah tangga, selayaknya Anda dulu dong yang bersikap baiknya enggak? Iya, memberi contoh ya. Sehingga anak-anak bisa mendapatkan teladan yang baik. Iya, karena itu tadi butuh diedukasi anak-anak itu. Siapa yang mengedukasi? Ya orang tua, ini guru yang pertama kali ya. Betul. Apa enggak takut ya kalau misalnya orang tua menunjukkan sikap yang kurang baik, yang semena-mena kepada orang lain atau pembantu rumah tangganya, apa enggak khawatir kalau anak-anaknya tuh mengadopsi kekerasan itu, lalu suatu saat nanti ketika sudah renta orang tuanya dibalikkan ke orang tuanya, katanya kayak siapa menebar angin menuai badai. Siapa menanam akan memanen. Iya kayak gitu ya, iya gitu ya. Ya sangat mungkin bisa jadi karena ya itu tadi hasil dari yang dia lakukan. Betul. Ini apaan sih? Ini kayaknya Susu kedelai. oh, Produk dari teman-teman pasar kita nih, Ana Bunda. sari kedelai. Kalau kedelai. lihat ininya sangat mantap ini untuk minuman keluarga kita ini. Bolehkah untuk ke satu? Aku mau minum ini. Sehat-sehat. Iya, itu satunya untuk kamera momen. Terima kasih anak Bunda Laris ya. Kita dorong ya, kita dukung supaya anggota dewan supaya Dewan DPR RI, pemerintah segera mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang PPRT. Mantap ya, supaya nanti ada jaminan yang Betul. jelas bagi pekerja rumah tangga. Betul. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di YouTube channel GPP Jember TV. Jangan lupa ya subscribe, like dan komen, share juga.